PSIM Yogyakarta akhirnya berhasil meraih kemenangan ketika mereka bertanding melawan Bayangkara FC Lampung. Permainannya sungguh menarik tadi, walaupun cukup dominan PSIM Yogyakarta di babak pertama, tapi di babak kedua Bayangkara lah lebih dominan menyerang karena memang sepertinya secara strategi dan game plan mereka berubah di babak kedua. Dan tadi menurut gua kalau nggak ada Cahya Supriyadi, kayaknya itu PSIM Yogyakarta bisa aja kalah. Jadi menurut gua di pertandingan ini walaupun menangnya 1-0, Rahmat Show yang mencetak gol, tapi man of the match-nya adalah Cahya Supriyadi. Karena kalau nggak ada Cahya Supriyadi, arah pertandingan akan berubah kalau menurut gua. Nah, seperti apa detail pertandingannya? Yuk kita bahas di video ini bersama gua Alvin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Oke, sebelum kita masuk ke detail permainannya seperti apa, kita lihat dulu secara statistik. Secara penguasaan bola, PSIM Yogyakarta unggul di angka 58%. Sedangkan Bayangkara di angka 52%. Total tembakannya unggul jauh, PSIM Yogyakarta sebanyak 11 tembakan, Bayangkara sebanyak 2. Tapi tembakan ke arah gawangnya ataupun shot on goal sama-sama di angka 2. Tendangan sudut lebih banyak Bayangkara FC. Kartu kuning ternyata ada 5 PSIM Yogyakarta. Secara permainan tadi yang gue lihat PSIM Yogyakarta dominan banget menyerang di babak pertama. Mereka berhasil memanfaatkan ruang. Hal Jeta itu beberapa kali mendapatkan ruang di antara pemain Bayangkara FC dan juga di antar lini dari para pemain bertahan dan juga pemain tengah. Dan itu akhirnya mereka mendapatkan beberapa peluang dari momen itu. Haljeta bahkan berhasil sampai lebih dulu daripada pemain belakang ke arah bola. Dan itu membuat mereka unggul selalu di babak pertama. Dan akhirnya mereka berhasil unggul melalui golnya Rahmat Show. Melalui serangan balik yang menurut gua nggak terlalu cepat gitu, nggak terlalu cepat, tapi mereka terorganisasi dengan baik. Jadi melalui sebelah kanan, walaupun sempat terblok sama backnya Bayangkara FC, gue lupa siapa namanya, gue nggak terlalu kenal nama pemain Bayangkara FC. Crossing dari siapa tadi, Fahreza Sudin itu diblok, tapi bola lari ke dia lagi. Dan disitulah dia melakukan turnover dan akhirnya memberikan cutback kepada Rahmat Show. Dan di sini tidak ada sama sekali pemain dari Bayangkara FC yang menutup ruang itu. Karena memang ketika ada serangan balik, hanya backnya yang lari ke belakang. Tengahnya nggak ikutan lari nutup, malah duluan Rahmat Show yang ada di situ. Ya memang ketika ada serangan balik harusnya semua bergerak bersama-sama. Nggak hanya pemain back aja yang mempunyai kewajiban untuk menutup ruang. Pemain tengah pun juga punya kewajiban sebenarnya. Ya itulah mungkin yang menurut gua salah satu yang perlu diperhatikan dari Bayangkara FC. Dan bahkan mungkin untuk semua klub juga rata-rata kayak gitu ya. Jadi beban ataupun tanggung jawab dari menahan serangan balik itu bukan hanya ada di back aja gitu. Oke. Unggullah PSIM dengan skor 1-0. Serangan terus bergulir PSIM Yogyakarta dan akhirnya babak pertama selesai. Nah di babak kedua, gue melihat Bayangkara FC memang melakukan perubahan strategi gitu. Dia memasukkan pemain siapa, gue juga nggak hafal namanya. Tapi secara permainan yang gue lihat, memang mereka cukup tinggi lini pertahanan mereka. Jadi mereka mendorong back-back sayapnya maju ke depan. Beberapa kali Ferrari itu gue lihat udah ada di depan. Dan mereka mencoba melakukan overload di sisi kanan maupun di sisi kiri. Selalu kelihatan bahwa overload mereka berhasil di situ. Dan mereka berhasil mendapatkan beberapa peluang. Ya, tapi seperti gue ceritakan di awal tadi, peluang-peluang itu berhasil dimentahkan oleh Cahya Supriyadi. Yang bisa dibilang 99% itu masih bisa ditepis sama Cahya Supriyadi. Mengerikan Cahya Supriyadi performanya. Mudah-mudahan performa dia tetap konsisten seperti ini. Bahkan sampai nanti pertandingan pas ketika SEA Games, ya gue yakin sih kalau memang performanya begini terus, dia akan jadi pilihan pertama. Walaupun dia di pertandingan pertama kemarin waktu lawan Mali kan kebobolan 3 ya. Tapi performa dia kan tidak lepas dari performa lini bertahan sebenarnya. Dan dia tadi mampu menutup kelemahan dari lini pertahanan dari PSIM yang memang sering banget di pertandingan yang gue tonton gitu, PSIM Yogyakarta. Babak kedua tuh lini pertahannya tuh mulai kecapean, mulai kendor, mulai hilang fokus.
gitu. Jadi akhirnya sering banget babak pertahanan tuh babak kedua tuh lini pertahanan tuh sering banyak ruang kosong. Tapi untungnya apa? Untungnya Cahya Supriyadi ya. Tapi di satu sisi memang strategi Bayangkara memang mengoverload ya, baik di sisi kanan maupun di sisi kiri gitu. Jadi akhirnya mereka selalu dapat bola di situ. Nah, sayangnya PSIM Yogyakarta pun tidak bisa mendapat serangan balik lagi untuk menambah keunggulan mereka. Jadi ya tadi cukup deg-degan sih. Tadi gue live di TikTok, banyak supporternya juga PSIM. Mereka deg-degan juga akhirnya. Mereka deg-degan juga dan akhirnya untungnya mereka mendapat poin penuh 3 poin. Oke. Di pertandingan selanjutnya PSIM Yogyakarta akan melawan Persija Jakarta. Tadi jadi di live TikTok yang gue cukup rame tadi bilang, "Bang, minggu depan pertandingan lawan Persija," gitu. Karena ulang tahunnya Persija. Katanya sih akan ada supporter PSIM juga yang away juga ke GBK, katanya pertandingannya fix udah di GBK, karena kan terakhir kita nonton Persik Kediri kan mainnya di Surakarta tuh, Persija lawan Persik Kediri. Nah katanya besok melawan PSIM akan bermain di GBK tanggal 28 November. Nah, kita lihat seperti apa, akan sangat seru sekali pertandingan antara PSIM Yogyakarta melawan Persija Jakarta. Tapi kita lihat seperti apa nanti. Seperti pertandingannya ya mudah-mudahan gue bisa nonton karena itu hari Jumat gitu, dan itu biasanya Jumat macetnya ampun-ampunan, gue nggak bisa sampai rumah tuh jam 7, paling gue nonton pun di mobil sambil nyetir. Tapi nanti kita lihat seperti apa pertandingannya. Kalau menurut gue sih layak banget buat ditonton. Terima kasih udah nonton video gue, dan tadi juga ya udah ada yang nonton live-nya gue, lumayan banyak orangnya, dan asik kita berinteraksi. Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya, dan tentunya pesan dari seorang Ratu Tisa, walaupun kondisi sepak bola Indonesia kita lagi nggak baik-baik saja, pesannya adalah jangan pernah berhenti mendukung sepak bola Indonesia. Yakin selalu ada harapan bagi yang selalu berdoa, yakin selalu ada waktu yang tepat bagi yang bersabar, dan yakin selalu ada jalan bagi mereka yang tidak pernah lelah berusaha. Maju sepak bola Indonesia.